Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinin Syarif Nur Wahyudin, CPNS, Asn Ahli, dosen di Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan coba untuk menjadi moderator dalam tugas membuat podcast mengenai isu hukum dalam agenda pertama di Latsar CPNS 2026. Bapak Ibu sekalian, agenda podcast kita pada malam hari ini membahas terkait tentang tema korupsi ya, perkembangan korupsi di Indonesia dan bagaimana sih korupsi-korupsi di Indonesia itu ya, menjadi momok yang menakutkan. Nah, hari ini kita akan membahas satu isu klasik tapi belum pernah benar-benar selesai, yaitu korupsi di Indonesia. Pertanyaannya, apakah korupsi ini masalah individu yang tidak bermoral atau justru masalah sistem yang memungkinkan itu terjadi? Nah, bersama saya sudah hadir 4 narasumber kita ya dengan latar belakang berbeda. Untuk membuat podcast ini lebih menarik, saya akan membagi obrolan kita ke dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi konseptual, sesi yang kedua yaitu diskusi kritis dan aktual, dan yang terakhir sesi ketiga yaitu solusi dan refleksi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua narasumber-narasumber pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ibu Junita. Ya, baik, terima kasih Bapak Didin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Junita Kristi Makawawa. Asal saya dari Minahasa Utara, di Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk penempatan saya saat ini di Universitas Negeri Manado, di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, khususnya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang biasa kita dengar PGSD, dengan status CPNS tahun 2025. Karena saya berasal dari PGSD, sehingga saya merasa bahwa saat ini saya sedang membangun dasar. Jadi bagaimana saya harus membangun dasar yang baik kepada anak-anak yang merupakan generasi emas kita di masa depan. Terima kasih. Untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Wisya Hehakaya. Ibu, silakan Ibu. Ya, baik Pak Dintin. Oke, perkenalkan nama saya Wisye Hakaya, asal daerah saya dari Maluku, khususnya dari Kota Ambon. Nah, untuk jabatan saya sendiri, saya merupakan sama juga dengan Ibu Junita, dosen yang masih berstatus juga CPNS pada Universitas Patimura. Untuk unit kerja saya sendiri, saya berunit kerja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk program studi saya sendiri, saya program studi pendidikan biologi. Nah, sekalipun kalau mendengarkan program studi saya agak sedikit beda dengan masalah yang akan kita bahas saat ini, tapi saya akan mencoba yang terbaik untuk membahas isu kontemporer yang sangat luar biasa yang sedang terjadi sampai saat ini di Indonesia. Sekian, saya kembalikan ke Pak Dindin. Ya, Ibu, terima kasih Ibu Wisya. Selanjutnya kita akan memperkenalkan narasumber ketiga dan keempat kita. Narasumber ketiga kita Ibu Sinta. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Wijayanti. Saya asalnya dari Universitas Jember. Saat ini saya merupakan dosen CPNS di Fakultas Keperawatan. Untuk latar belakang saya sendiri, saya ini merupakan dosen di bagian keperawatan medikal bedah. Nah, untuk terkait pembahasan isu kontemporer ini, apalagi sebagai pembangunan dalam generasi emas, yaitu kesiapan bagaimana sistem kesehatannya sendiri, sehingga membangun sumber daya manusia kesehatan yang unggul, yang berintegritas, dan profesional. Ya, terima kasih Ibu Sinta. Selanjutnya Pak Yusrin. Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Yusrin Nena Hasan. Saya berasal dari Gorontalo, itu penempatan di Universitas Negeri Gorontalo. Untuk latar belakang yang saya itu saya alumni S1 jurusan agroteknologi Fakultas Pertanian. Dengan isu kita kali ini yaitu korupsi, saya sedikit tertarik sangat tertarik karena tentunya di praktek-praktek korupsi sudah banyak terjadi di lingkungan kita, terutama untuk di bidang pertanian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Oke, terima kasih Pak Yusrin. Oke, kita mulai saja ya diskusi kita pada malam hari ini. Ini saya akan membagi diskusi kita kepada beberapa sesi ya. Sesi yang pertama kita akan memberikan konseptual ya, bagaimana definisi dari korupsi dan bagaimana faktor moral yang akan terjadi pada sistem korupsi atau budaya korupsi di negara kita. Nah, itu untuk sesi pertama. Untuk sesi kedua, kita akan lebih kritis dan aktual, membahas tentang sektor yang berkaitan dengan sektor-sektor apa yang riskan untuk terjadinya tindakan koruptif gitu ya. Terus yang sesi ketiga, kita akan melihat bagaimana sih solusi dan refleksi akibat adanya perbuatan-perbuatan korupsi atau tindakan koruptif yang ada di negara kita. Oke, saya ingin ke Ibu Junita Kristi dulu ya. Ibu Junita, menurut Ibu, apa sih definisi dari korupsi yang Ibu pahami? Baik, Pak Didin, terima kasih. Saya mohon izin menjawab, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang korupsi, tentunya dari kata korupsi saja itu bukan hal yang baru kedengaran di telinga kita. Jadi, kalau menurut saya, kita bicara tentang korupsi, itu merupakan suatu penyalahgunaan kekuasaan publik yang tentunya ada unsur sengaja dan bahkan bisa dilakukan secara berulang-ulang. Dan tidak hanya itu, tindakan ini bahkan dilindungi oleh relasi dan bahkan dinormalisasi oleh budaya, yang tentunya di dalamnya itu untuk keuntungan pribadi maupun untuk keuntungan kelompok. Ibu, kita akan melanjutkan pertanyaan lebih jauh. Menurut Iya. Ibu, bagaimana sih, apakah korupsi di Indonesia lebih dominan karena faktor moral seorang individu, atau karena sistem yang rusak? Tadi Ibu sudah bilang bahwa ini ada budaya, ya budaya korupsi. Sebenarnya faktornya apa saja, Ibu? Pak Didin, jadi kalau misalnya kita bicara tentang moral individu dengan sistem yang rusak, mana sih yang lebih dominan? Sistem yang rusak itu adalah faktor utama. Sementara individu hanyalah akselerator dalam hal ini. Sehingga kita beberapa kali mendengar bahwa katanya kalau orang jujur, sistem tidak masalah. Saya pikir itu merupakan kata-kata yang naif. Karena faktanya adalah suatu sistem itu bisa membuka celah. Jadi dari sistem bisa membuka celah, bahkan sistem itu juga memberi insentif. Nah, tidak hanya dua itu, sistem juga memberi perlindungan. Di dalamnya sistem ini memberi perlindungan. Bisa dikatakan boleh menghukum orang yang jujur dengan cara yang halus, misalnya dimutasi atau disingkirkan atau bahkan dikucilkan. Sehingga dalam sistem seperti ini saya rasa orang yang bermoral kuat itu biasa tersingkir dalam hal ini. Atau bisa juga orang yang abu-abu itu bisa ikut arus seperti itu, Pak. Dan bahkan kalau orang yang oportunis itu malah bisa cepat naik jabatan seperti itu, Pak. Sehingga kalau saya korupsi hanya soal moral seperti itu ya, Pak. Kenapa? Karena praktiknya seragam lintas generasi seperti itu, Pak. Nah, kenapa pola korupsi ini selalu terulang di institusi yang berbeda? Kasus yang sama, hanya tempatnya saja yang berbeda. Berbeda institusi, berbeda kantor, dan seterusnya. Sehingga kalau menurut saya struktur yang mendorong penyimpangan itu bukan integritas, seperti itu, Pak. Apakah masyarakat kita sudah terlalu permisif ya, Pak? Terhadap praktik korupsi yang kecil gitu, sehingga karena masyarakat itu sudah permisif, jadi hal-hal yang dianggap menurut norma dan etika salah itu dibenarkan gitu. Dan bagaimana contohnya dari hal-hal yang seperti itu gitu? Saya mencoba menjawab bahwa sebenarnya bukan terlalu permisif seperti itu ya, Pak. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat kita itu sudah mulai melatih dirinya sendiri untuk korupsi. Contoh kecilnya saja bisa kita lihat di kalangan mahasiswa. Ada yang mahasiswa jika dosen yang bersangkutan tidak terlalu pusing dengan masalah kehadiran, itu bisa saja ada yang titip absen, titip nilai, titip tugas, dan seterusnya. Bagian masyarakat ya, itu bisa aja dalam pelayanan publik, misalnya dalam pembuatan KTP atau apapun itu, biasanya ada yang namanya biaya administrasi yang tidak pernah tercantum. Bahasa Manadonya itu, Pak, uang kerja, doi jajan, begitu, supaya kepentingannya dipercepat sehingga anak pedang doi rokok jo. Itu bahasa Manadonya ya, Pak. Ini uang rokok dengan dalih bahwa agar urusan cepat selesai seperti itu. Atau bahkan ada yang memaklumi ada markup kecil karena
semua juga begitu. Jadi karena di bidang A harus ada uang duduk atau harus ada apa namanya biaya administrasi, sehingga bidang B, bidang C dan seterusnya juga membawa membawa hal yang demikian juga seperti itu Pak. Sehingga masalahnya bukan dari nilainya kecil, tapi masalahnya adalah logika yang sudah ditanam atau pengertian atau bahkan pengalaman yang sudah terjadi pada individu seperti itu Pak. Dengan latar belakang pendidikan di PGSD, tapi Ibu sangat melek sekali terhadap apa yang terjadi perkembangan korupsi di negara kita dan bagaimana sih tindakan koruptif yang dari hal-hal kecil sampai kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar pidana. Ya, terima kasih Ibu Junita. Kita akan melanjutkan ke sesi yang lebih kritis dan aktual lagi ya, narasumber yang sangat hebat ya, yaitu Ibu Wisya Hehakaya. Nah, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya Ibu, mengapa korupsi justru banyak terjadi di sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik? Nah, apakah itu rata gitu di tempat Ibu atau di lingkungan sekitar Ibu? Baik, terima kasih Pak Dindin. Jika ditanyakan apakah untuk korupsi ini terjadi hanya di tempat Bapak atau saya atau di beberapa tempat, harus saya katakan bahwa korupsi ini dia ibarat virus yang terjadi di mana-mana, terdapat di mana-mana. Mana dia seumpama wabah. Wabah yang sudah menggerogoti seluruh negeri, terutama negeri kita, negeri Indonesia. Nah, korupsi ini, kalau tadi saya juga tangkap dari pembicaranya Ibu Junita, korupsi ini sendiri dia terjadi karena apa? Salah satunya karena cinta materi. Nah, sehingga kalau mau ditanya, korupsi banyak terjadi di pelayanan publik? Ya, korupsi ini dia sering terjadi di sektor pelayanan publik karena pelayanan publik ini merupakan salah satu sektor yang memiliki kewenangan yang besar, seperti pengurusan izin, distribusi bantuan, bahkan juga dalam sektor pengelolaan anggaran. Nah, sehingga dalam praktik daripada kewenangan publik itu sendiri membuka peluang terjadinya penyalahgunaan yang disebutkan dengan ini korupsi. Nah, mengapa sampai terjadi? Karena salah satu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor pengawasan yang masih lemah. Ini dapat menjadi faktor terbesar juga untuk terjadinya peluang penyalahgunaan. Faktor berikutnya juga SOP-nya yang belum transparan. Yang paling penting juga karena integritas aparatur yang belum kuat. Selain itu juga harus saya sampaikan bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini membutuhkan pelayanan yang instan. Hal demikian memberikan imbalan. Nah, padahal seharusnya kalau sebagai aparatur yang mau melakukan tugasnya dengan baik, berarti hal-hal tersebut harusnya itu dihindari. Namun faktanya menunjukkan bahwa masih terdapat hal-hal yang demikian. Nah, dikatakanlah korupsi kecil-kecilan, tetapi itu dikatakan juga korupsi, jadi sudah dihalalkan, dianggap hal biasa. Yang penting instan, sehingga memilih jalan pintas, berikan imbalan. Nah, sehingga praktik korupsi-korupsi kecil seperti pungutan liar, gratifikasi, dan sebagainya ini dianggap sebagai hal yang biasa. Ya, Ibu Wisya, menurut Ibu yang salah itu apanya? Apakah hukum kita yang terlalu gampang untuk diakali atau hukum kita ini membuat para koruptor itu tidak jerah untuk melakukan korupsi sehingga perbuatan mereka terus terulang-ulang kembali? Nah, kalau berbicara mengenai hukum bagi koruptor ini, kalau secara regulasi Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki aturan dan ancaman hukuman yang cukup berat bagi para pelaku korupsi atau koruptor ini. Nah, namun dalam pelaksanaannya, nah hukum ini belum memberikan efek yang jerah. Jika kalau ditanyakan lagi hal apa yang menyebabkan sehingga demikian, nah kenapa? Yang pertama itu bahwa hukum hukum yang ada ini dia tidak sebanding dengan kerugian negara. Nah, kerugian negara yang ditimbulkan oleh koruptor ini. Nah, lalu kemudian juga bahwasannya tidak memberikan efek jerah karena ketika seorang koruptor itu dijatuhi sebuah hukuman yang sudah berat, nah pada pelaksanaannya juga ketika masuk dalam tahanan penjara ada remisi pengurangan hukum yang juga berlaku. Tidak memberikan efek yang jerah bahwa aset daripada hasil korupsi yang dikorupsi oleh koruptor itu tidak sepenuhnya dikembalikan kepada negara. Nah, ibarat kalau di negara Arab itu yang maling sendal itu tangannya dipotong, pencuri sendal itu tangannya dipotong. Nah, sedangkan kalau di Indonesia pencuri itu dipotong masa tahanannya, digantung kasusnya. Di kondisi ini dia menimbulkan persepsi bahwa risiko untuk melakukan korupsi di Indonesia ini masih lebih kecil dibandingkan daripada
keuntungan yang diperoleh daripada korupsi itu sendiri. Dikatakan bahwa korupsi ini tidak akan memberikan efek yang jerah. Demikian Pak Ya. Dindin. Jadi menurut Ibu Wisya kalau di Arab itu tangannya dipotong, kalau di kita hukumannya yang dipotong ya Bu ya. Ya baik Bu, menurut Ibu bagaimana peran politik dalam melenggangkan atau mencegah korupsi? Nah, kalau peran politik sendiri sangat penting dalam isu korupsi ini. Nah, namun di satu sisi juga harus dikatakan bahwa politik ini juga dapat melenggangkan korupsi ini. Biaya politik yang mahal. Karena ada apa? Karena ada konflik kepentingan. Nah, namun di sisi lain juga dikatakan bahwa politik sebenarnya dapat menjadi seumpama alat pencegahan jika ada komitmen yang kuat dan juga transparansi daripada reformasi birokrasi. Nah, dasarnya lembaga penegak hukum ini dirancang agar independen. Namun, yang didapati bahwa dalam praktik penerapannya terdapat tantangan juga berupa apa? Tekanan kepentingan, persepsi ketidakadilan dalam menangani kasus daripada kasus korupsi ini. Nah, sehingga kepercayaan publik ini sebenarnya dapat ditumbuhkan jika penegakan hukum ini dia dilakukan secara adil, konsisten, dan juga transparan. Bagus sekali Ibu, terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan di sesi solusi dan refleksi. Nah, ini ada beberapa narasumber hebat kita, ada Bu Sinta dan Pak Yusrin. Saya mau ke Ibu Sinta dulu. Menurut Ibu, mana yang lebih penting, pendidikan anti korupsi atau reformasi sistem? Menurut saya, antara pendidikan anti korupsi dan reformasi sistem itu tidak bisa dipisahkan. Dalam pelayanan publik itu, terutama dalam sektor kesehatan, pencegahan korupsi itu memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Jadi dia dari pendidikan anti korupsinya, lalu reformasi sistemnya juga harus berjalan secara bersamaan untuk memastikan layanan publik yang diberikan teradil dan transparan. Dengan pendidikan anti korupsi itu sangat penting untuk membangun si generasi muda pada masyarakat dan pada para pembeli pelayanan publiknya sendiri itu serta aparaturnya tentang pentingnya integritas dan etika sehingga layanan yang diberikan itu semakin bersih dan transparan. Namun kita tidak hanya bisa mengandalkan dari pendidikannya saja, namun terkait reformasi sistem itu juga penting dan kuat sehingga praktek korupsi itu tidak terlalu berkembang yang pada akhirnya itu nanti akan merugikan masyarakat sendiri. Contohnya itu kalau sekarang kan sudah ada pembentukan program dari pemerintah sendiri terkait zona integritas, di mana zona integritas itu menjaga pelayanan publik yang bersih dan transparan, sehingga menutup celah-celah bagi praktek-praktek korupsi. Terima kasih Ibu Sinta, bagus sekali jawabannya. Menurut Ibu, apakah transparansi digital, e-government, open data, benar-benar efektif menekan korupsi? Jadi dari transparansi digital sendiri atau data yang terbuka bagi masyarakat itu menurut saya memiliki potensi yang besar untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, terutama pada sektor-sektor pelayanan publik. Masyarakat bisa mudah memantau alokasi anggaran, penggunaan dana, serta kinerja pada pelayanan publiknya. Terutama sekarang ini kan di setiap pelayanan publik biasanya sudah ada PPID-nya sendiri. Jadi di situ sudah transparansi secara digital sih menurut saya. Di situ ada anggarannya, ada bagaimana LHKPN pemimpinnya, lalu di situ juga ada transplantasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pelayanan publik, sehingga transplantasi itu memungkinkan masyarakat itu menjadi tahu dan bisa melakukan pengawasan sendiri, serta juga nanti kalau ada kejanggalan bisa memberikan masukan dan laporan ketika adanya kejanggalan atau penyimpangan-penyimpangan. Terima kasih Ibu Sinta. Bergeser ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Pak Yusrin. Izin Pak Yusrin, saya mau manggil Pak Yusrin atau Prof Yusrin nih? Pak aja. Ya, menurut Pak Yusrin, apa peran generasi muda dalam melawan korupsi selain sekedar kritik di media sosial? Terima kasih untuk Pak Didin. Menurut saya, peran anak muda sekarang ini tentunya memperbaiki mental kita sebagai masyarakat dalam praktek korupsi. Tentunya hal ini karena
bagaimanapun sistem yang dibuat, yang dibangun oleh pemerintah, kalau mental masyarakat masih sama terhadap korupsi, masyarakat akan mencari celah untuk melakukan praktek korupsi. Maka dari itu, menurut saya, yang harus diperbaiki pertama itu mental kita sebagai anak muda dalam praktek korupsi. Contohnya seperti yang Ibu Nita bilang tadi, dalam praktek kehidupan di kampus, ada yang sering mahasiswa yang titip absen atau sebagainya, itu cikal bakal akan menjadi praktek-praktek korupsi di masa depan. Pendapat saya, kita harus memperbaiki mental-mental kita sebagai anak muda. Jangan sampai kita ikut dengan ke praktek-praktek tersebut. Nah, setelah dari memperbaiki mental kita, tentunya diiringi dengan perbaikan sistem. Ya, bagus sekali, Prof. Yusrin ya, jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu kalau Pak Yusrin diberi kewenangan dan Pak Yusrin ini adalah seorang pejabat, ketua DPR atau siapapun itu, kebijakan apa yang paling pertama Pak Yusrin buat untuk menekan korupsi? Kalau menurut saya, kebijakan yang saya akan lakukan itu transparansi. Transparansi semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, itu kebijakan-kebijakan pemerintah harus diketahui oleh publik. Aliran dananya atau tahap-tahap kegiatannya itu harus diketahui oleh publik. Begitu, Pak. Oke, wah hebat sekali Pak Yusrin ya. Terima kasih kepada para narasumber. Pertanyaan terakhir, apa harapan para narasumber terkait dengan kondisi korupsi di negara kita? Ya, Bu Junita dulu. Harapan Ibu apa? Ya, baik Pak Didin, terima kasih. Jadi kalau dari saya, harapan saya untuk kondisi ke depan seperti apa tentunya yang saat ini kita sedang mempersiapkan Indonesia Emas. Jadi kalau misalnya kita berharap bahwa Indonesia bebas dari korupsi, sepertinya itu sudah tidak realistis seperti itu ya. Ada beberapa harapan-harapan kecil saja dari saya yang mana saya sih berharap korupsi ini sudah atau tidak lagi dianggap suatu kewajaran. Sifat yang seperti itu yang bisa dikategorikan sebagai mental miskin itu sudah tidak ada lagi di generasi kita saat ini. Mungkin Terima kasih Bu Junita. Untuk Ibu Wisya, harapannya bagaimana? Ya, harapan saya tidak terwujudnya Indonesia, negara kita yang bebas dari korupsi. Ini pemerintah dapat untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan juga dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Ibu Wisya. Selanjutnya Ibu Sinta, bagaimana harapan Ibu? Harapan saya semoga dari generasi muda sendiri bisa terus menjaga sikap anti korupsi yang telah diberikan dalam proses pendidikannya, sehingga dari generasi muda itu sudah terbentuk dan nantinya akan membentuk hal yang baik pada sistem selanjutnya. Dari Ya, saya. terima kasih Ibu Sinta. Selanjutnya Pak Yusrin. Harapan saya semoga kita semua calon PNS yang nantinya akan jadi PNS kemudian hari, semoga mengeluarkan mental-mental anti korupsi terhadap mahasiswa-mahasiswa kita nanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya narasumber yang berbahagia yang pada malam hari ini membuat podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Junita, Bu Sinta, Bu Wisya, dan Pak Yusrin. Saya ingin tutup ya podcast kita dengan mengatakan bahwa memang korupsi itu mulai dari adanya pembiasaan terhadap tindakan koruptif. Nah, tindakan koruptif itu hal-hal yang sering kita lakukan. Berbohong itu tindakan koruptif yang banyak orang tidak mengerti bahwa berbohong itu tindakan yang koruptif. Walaupun itu tidak masuk dalam delik pidana, tetapi itu masuk dalam tindakan yang koruptif gitu. Jadi baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu dan peluang yang diberikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sehat selalu Bapak Ibu narasumber. Itu saja dari saya. Apabila saya ada perkataan atau pertanyaan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.